Saatnya kita belajar kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11. Kali ini kita akan belajar mengenai materi keluarga sebagai gereja mini. Jika kita melihat dari judulnya, keluarga harus bertanggung jawab terhadap perkembangan atau pertumbuhan kerohanian di dalam setiap anggota keluarganya. Oleh karena itu, keluarga disebut juga sebagai gereja mini. Untuk lebih lanjut, mari kita mulai pembelajaran kita. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini adalah salah satu pengertian dari gereja. Mari kita berpikir bersama-sama, apa perbedaan antara keluarga dan gereja? Keluarga dan gereja memiliki perbedaan di antaranya. Keluarga memiliki hubungan atau ikatan darah. Yang kedua, keluarga merupakan institusi atau lembaga sosial atau kelompok sosial yang paling kecil di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak yang memiliki ikatan darah dan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sedangkan gereja memiliki perbedaan, yaitu gereja merupakan kelompok sosial yang lebih besar daripada keluarga. Gereja terdiri dari berbagai macam keluarga. Gereja merupakan institusi sosial yang lebih kompleks daripada keluarga. Sekalipun keluarga dan gereja memiliki berbagai macam perbedaan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan bagian dari gereja, dan gereja terdiri dari kumpulan-kumpulan keluarga. Mari kita belajar mengenai pengertian gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Gereja juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Berasal dari ek, yaitu keluar, klesia, lalu menjadi kaleo, yang berarti memanggil. Artinya, gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 13 yang tadi sama-sama kita baca. Gereja secara teologis memiliki pengertian bahwa persekutuan orang percaya dan yang mempersatukan mereka adalah kepercayaan atau imannya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, gereja secara teologis memiliki pengertian bahwa di dalam gereja adalah kumpulan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala gereja yang telah menguduskan tubuhnya, yaitu gereja. Di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus merupakan suatu persekutuan iman yang terdiri dari unit yang terkecil, mulai dari keluarga Kristen dan kemudian menjadi jemaat lokal. Gereja dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan sebagai Kyriake Oikia, yang berarti keluarga Allah. Hal ini berarti bahwa gereja digambarkan sebagai keluarga Allah yang memiliki segi umum dalam dimensi kesatuan, persekutuan, cinta kasih, dan komunitas dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, seringkali kita sebut bahwa setiap orang-orang yang bergereja disebut sebagai saudara seiman, sekalipun mereka tidak memiliki ikatan darah, tapi mereka disebut sebagai keluarga Allah. Oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan, gereja mini atau gereja rumah tangga memiliki pengertian bahwa bagian dari gereja universal yang di dalamnya kehidupan dikembangkan, dipelihara, dan dicintai. Relasi dalam gereja lokal maupun gereja mini atau gereja rumah tangga dibangun atau diikat oleh kasih agape, yaitu kasih Tuhan, kasih yang murni,
yang menekankan hubungan yang bukan hanya bersifat menuntut, tetapi yang bersifat memberi. Oleh karena itu, mari kita akan melihat apa saja persamaan antara gereja dan keluarga, sehingga keluarga disebut sebagai gereja mini. Persamaan yang pertama, keluarga dan gereja merupakan sebuah institusi atau lembaga yang bertumbuh, karena setiap orang-orang yang ada di dalamnya, baik keluarga maupun gereja, semuanya mengalami pertumbuhan, bukan hanya secara jasmani, tetapi bertumbuh dalam berbagai aspek, khususnya rohani. Yaitu ciri-cirinya, mereka mengalami pertumbuhan spiritual, semakin mengenal Tuhan lebih baik lagi, perubahan karakter, perubahan sikap, ke arah semakin serupa dengan Kristus, semakin melakukan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, semakin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kedua, persamaan yang kedua adalah semua fungsi dan panggilan dalam gereja juga ada di dalam keluarga Kristen. Ada 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama adalah diakonia, yang kedua koinonia, yang ketiga adalah marturia. Dan 3 panggilan tersebut diantaranya koinonia atau persekutuan bukan hanya dilakukan di gereja saja, tetapi koinonia juga bisa dilakukan di rumah. Misalnya berdoa bersama, bersekutu bersama, saat teduh bersama, membaca firman Tuhan bersama, saling mendukung dan saling menguatkan, sharing bersama tentang firman Tuhan di dalam keluarga. Contoh yang kedua adalah diakonia atau pelayanan yang bisa dilakukan di keluarga, contohnya orang tua yang mendidik anaknya, anak yang taat dan patuh kepada orang tua, membantu orang tua, keluarga yang saling peduli terhadap tetangga satu dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah marturia atau kesaksian. Setiap anggota keluarga memiliki tugas kesaksian. Artinya, harus memberitakan firman Tuhan, harus menunjukkan sikap hidup sebagai orang Kristen yang baik, sehingga setiap orang yang melihat anggota keluarga boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, berbicara dengan positif, menjadi teladan dalam sikap dan hidup sehari-hari. Sehingga setiap orang yang melihat perbuatan dan tingkah laku kita sebagai orang Kristen, mereka boleh melihat Kristus juga di dalam diri setiap orang-orang percaya. Keluarga Kristen memiliki pengertian bahwa keluarga yang disucikan dan dikuasai oleh Yesus Kristus sendiri, baik anak-anak maupun orang tua, memperoleh berbagai berkat, sehingga keluarga Kristen merupakan suatu persekutuan antara anak-anak dengan ayah ibunya, maupun sanak saudara yang lain, yang sanggup menciptakan suasana Kristiani yang sejati di dalam lingkungan mereka sendiri. Artinya, keluarga Kristen adalah keluarga yang berfondasikan di dalam kasih Kristus.